Haha, cerita sebelumnya sampai di kuburan segudang binatang merebutkan esensi darah binatang primordial. Hanya saja yang tersedia cuma 3 esensi darah yang mewakili ras tertentu, termasuk ras burung esensi darah Unying Bird by Ming merupakan pesaing Nine Nether merebutkan esensi itu. Sebagai persyaratan awal untuk bersaing mereka harus memburu roh binatang kelas 8. Roh binatang kelas 8, Mu Chen dan yang lainnya mendarat di atas pohon besar berwarna abu-abu dan hitam. Di depan mereka terhampar hutan yang luas, dipenuhi pepohonan abu-abu dan putih bergantian, yang tidak memiliki cabang atau daun. Jika dilihat dari kejauhan, batang pohon yang telanjang itu seperti tombak tajam dan aura dingin terpancar darinya. Perhatian kelompok itu segera tertuju ke tengah hutan, di mana gas kematian meresap dan hampir 1000 bayangan kelabu berkeliaran seperti hantu. Cahaya gelap di tengah dahi Mu Chen muncul, lalu menembus gas kematian yang kental. Kemudian, pemandangan hutan yang dalam dengan cepat menjadi jelas di matanya, memungkinkan dia untuk melihat bayangan hitam yang sedang duduk di bawah pohon besar. Bayangan itu mengenakan baju besi hitam, yang permukaannya memiliki gas kematian yang terjalin dengannya, fluktuasinya bahkan menyebabkan ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Roh binatang hitam itu jauh lebih kuat dari roh binatang tingkat 7 yang mereka temui sebelumnya. Jadi, itu jelas roh binatang tingkat 8. Dengan bantuan mata pemusnahannya, Mu Chen memeriksa roh binatang tingkat 8 ini. Dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa baju besi di tubuh roh itu tampaknya agak rusak. Di permukaannya, ada bekas luka yang dalam, memperlihatkan tulang putih keabuan. Apa? Nine Nether bertanya dengan berbisik. Roh binatang kelas 8 ini tampaknya menderita beberapa luka, kata Mu Chen, yang juga sedikit bingung. The Exterminating Eye telah mendeteksi bahwa tidak ada tim lain di dekatnya, jadi, dari mana asal lukanya? Nine Nether, Ingblade, Han San dan yang lainnya juga agak terkejut. Salah satu dari mereka kemudian berkata, surga tampaknya membantu kita, karena roh binatang tingkat 8 yang terluka lebih baik daripada yang dalam keadaan normal. Mu Chen tersenyum juga, kemudian, matanya menoleh untuk melihat ke hutan, matanya berbinar. Nine Nether melirik Mu Chen dan berkata, wilayah ini masih memiliki banyak Beast Spirit di dalamnya, serta beberapa Beast Spirit Grade 7. Akan sangat merepotkan jika mereka dipicu dan menyerang kita. Petik 2, Han San dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat Mu Chen, menunggu tanggapannya. Mu Chen merenung sejenak, lalu melihat sekeliling dan berkata, roh binatang biasa memiliki persepsi yang sangat lemah, jadi saya bisa menjebak mereka dengan arai spiritual. Sedangkan untuk roh binatang tingkat 7, persepsinya jauh lebih tajam, jadi mereka harus dilenyapkan sepenuhnya. Petik 2, tapi setidaknya ada 30 roh binatang kelas 7 di sini. Apa menurutmu kita benar-benar bisa menangani mereka? Cincin tinta mengedipkan matanya yang besar. Itu mungkin tidak mungkin dilakukan di masa lalu. Tapi sekarang kita memiliki artefak kuasi ilahi, kita memiliki kesempatan untuk bertarung. Mu Chen tersenyum. 9 Nether, pisau tinta, dan cincin tinta semuanya telah memperoleh artefak kuasi ilahi. Jadi dengan kekuatan gabungan mereka, akan sulit bagi penguasa kelas ke-7 biasa untuk bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, meskipun ada banyak dari roh binatang kelas 7 ini, itu tidak bisa mereka tangani. Jangan khawatir, serahkan saja roh binatang tingkat 7 ini kepada kami, sementara Anda fokus pada pengaturan arai spiritual. Nine Nether menginstruksikan, lalu mengangguk dengan lembut. Mu Chen mengangguk setuju, lalu segera menyapu dari atas pohon dan menemukan area terbuka. Dengan tangan terkatup, dia mengubah jejak segel. Pada saat itu, sisa-sisa bayangan terbang dan aliran segel spiritual yang stabil, yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual, muncul. Kemudian, dengan jentikan jari Mu Chen, mereka menyatu secara mulus dengan ruang. Saat segel spiritual terintegrasi ke dalam ruang, mereka juga menyebabkan energi spiritual di wilayah tersebut berubah bergolak. Samar-samar, seseorang bisa melihat berkas cahaya energi spiritual menyebar ke seluruh udara. Segel Mu Chen berubah dan bertahan hampir 10 menit sebelum mereka benar-benar menghilang dari ujung jarinya. Dia menatap ruang itu, sedikit kepuasan di sudut mulutnya. Kali ini, dia telah mengatur arai spiritual yang disebut Illusory Demonic Array, yang tidak memiliki peringkat tinggi, tetapi memiliki efek yang mirip dengan Illusory Array. Jadi, jika seseorang terjebak di dalamnya,
bahkan penguasa kelas 6 dapat dengan cepat menemukan cara untuk menghindarinya. Karena Beast Spirit di sini memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki kecerdasan atau persepsi, efek pengikatan spiritual arai pada mereka akan menjadi sangat kuat. Selanjutnya, Mu Chen secara khusus memperkuat ruang lingkup dan kekuatan arai spiritual ini, jadi selama tidak ada perubahan mendadak dalam keadaan, itu akan cukup untuk menjebak Beast Spirit di sini. Setelah arai spiritual berhasil diatur, Mu Chen memberi isyarat di kepala pohon tidak jauh. Dia kemudian menyapu, bergerak langsung ke dalam hutan. Mengaum, 9 neter memasuki hutan, dengan sengaja tidak menyembunyikan auranya. Jadi, saat dia muncul, roh binatang yang berkeliaran di hutan segera merasakannya dan meraung. Mereka kemudian menyerang 9 neter dengan cepat, seperti hantu. 9 neter tidak berhenti, tetapi memicu kecepatannya yang ekstrim, berputar-putar di sekitar pinggiran hutan. Karena ada banyak roh binatang kelas 7 di dalam hutan, dia tidak berani mengambil satu langkah pun ke dalamnya. Mengaum, dalam hitungan 2 atau 3 menit, ketika 9 neter sekali lagi menyapu keluar dari hutan, kawanan besar Beast Spirit mengikuti di belakangnya. Jumlah mereka sangat banyak, seluruh kelompok digelitik ketakutan. 9 neter langsung menuju ke arah di mana Mu Chen telah mendirikan arai spiritual, akhirnya memimpin sejumlah besar Beast Spirit ke dalam berbagai macam spiritual arai. Saat banyak Beast Spirit memasuki arai spiritual, segel Mu Chen berubah, karena ia segera memicu arai spiritual. Berdengung. Pada saat itu, cahaya spiritual yang terang bermekaran dari ruang kosong dan berkas cahaya energi spiritual terjalin untuk membentuk simbol spiritual. Akhirnya, ia berubah menjadi susunan yang lebih besar, sepenuhnya menyelimuti mangsanya. Setelah ini terjadi, Mu Chen dan 9 neter segera meninggalkan ruang lingkup arai spiritual. Mereka sekarang berdiri di atas pohon besar, melihat ke daerah itu, hanya untuk melihat bahwa sejumlah besar roh binatang sedang berlari-lari seperti lalat tanpa kepala. Tidak buruk. Melihat adegan ini, Nine Nether pun tak bisa menahan diri untuk tidak memuji kesuksesan mereka selama ini. Tampaknya banyak cara dari Master Arai Spiritual yang misterius dan memang hebat. Meskipun kekuatan tempur praktisi energi spiritual biasa kuat, sulit bagi mereka untuk menjebak sejumlah besar Beast Spirit dengan mudah. Saya telah menambahkan sesuatu ke arai spiritual ini yang mengganggu persepsi kehidupan Beast Spirit. Jadi, mereka harus terjebak di sini sampai energi spiritual mereka benar-benar habis. Mu Chen tersenyum dan berkata. Nine Nether mengangguk, lalu melihat langsung ke hutan. Setelah menangani roh binatang ini, mereka harus berurusan dengan roh binatang tingkat 7 sendiri. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Mu Chen tersenyum pada 9 Nether, lalu langsung pergi ke bagian lain dari hutan, karena dia perlu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi roh binatang tingkat 8. Nine Nether melihat sosok Mu Chen yang mundur, lalu berbalik mengangguk ke Ingblade dan Han San. Kelompok itu kemudian menyerbu langsung ke dalam hutan, secara bertahap. Mendekati area tempat roh binatang tingkat 7 berada. Di kedalaman hutan itu, bayangan abu-abu dan hitam berkeliaran, memancarkan gas kematian yang kuat di sekeliling mereka. Jika dibandingkan dengan Beast Spirit sebelumnya, mereka jelas beberapa kali lebih kuat. Mengaum, saat mereka menginjakkan kaki di kedalaman area, aura kehidupan mereka dirasakan oleh roh binatang kelas 7. Seketika, raungan bergema di udara dan suara sesuatu yang bersiul di langit terdengar. Gas kematian menyapu juga menyapu, sementara hampir 10 roh binatang kelas 7 muncul, mengelilingi 9 Nether dan yang lainnya. Melihat jumlah roh binatang kelas 7 ini, ekspresi Han San dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi berubah ketakutan. Jika itu terjadi sebelumnya dan mereka telah bertemu dengan begitu banyak dari mereka, mereka akan memilih untuk segera mundur. Suara mendesing. Roh binatang buas ini tidak mempedulikan nyawa mereka, jadi mereka segera menyerang dengan kasar. Saat mereka melakukannya, gas kematian menyapu udara mereka, lalu berubah menjadi semburan abu-abu dan langsung menyelimuti Nine Nether dan yang lainnya. Ketika 10 roh binatang tingkat 7 menyerang pada saat yang sama, besarnya semburan gas kematian yang dihasilkan dapat menyebabkan bahkan penguasa tingkat ke-7 di puncaknya untuk melarikan diri darinya. Namun, 9 Nether mengambil langkah keluar, dan dengan tangan terkepal, penguasa ilahi kegelapan menyala. Kemudian, cahaya hitam muncul, seolah-olah kegelapan melahap langit dan bumi. Ketika cahaya hitam turun, aliran gas kematian yang dahsyat tiba-tiba melemah. Pada saat yang sama, dering bel terdengar jelas. Kemudian,
Langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat panas, saat nyala api merah melonjak dari langit, membakar semburan gas kematian yang menyelimuti mereka. Di belakang mereka, Ingring menyeringai, saat dia membunyikan bel merah di tangannya. Api merah, yang bahkan tidak bisa ditahan oleh penguasa kelas ketujuh, kemudian menyapu keluar dari bel. Serangan bersama dari 10 roh binatang kelas 7 dengan mudah diselesaikan berkat serangan balik Nine Nether dan Ingring. Melihat hasil pertempuran ini, bahkan wajah Nine Nether dan Ingring sangat terkejut. Jika sebelumnya, bahkan jika mereka telah melakukan yang terbaik, itu tidak akan mungkin untuk menahan serangan yang begitu menakutkan. Tapi sekarang, mereka melakukannya dengan mudah. Ini benar-benar artefak kuasi ilahi. Nine Nether tidak bisa membantu tetapi berkomentar sambil menghela nafas. Tidak mengherankan bahwa bahkan penguasa terkuat pun akan menginginkan artefak suci, karena kekuatan mereka benar-benar luar biasa dan misterius. Jatuh. Ketika semburan gas kematian dibakar, tombak emas itu tiba-tiba diisi dengan cahaya paling kuno dan paling sederhana. Saat cahaya berkedip, tombak menembus tengkorak yang tidak bisa dihancurkan dari roh binatang tingkat 7 dan menghancurkannya. Ledakan. Saat batang besi hitam turun dari langit, siluet tongkat itu jatuh, merobek retakan besar dan tak tertandingi di bumi. Pada saat yang sama, tubuh keras dari roh binatang kelas 7 hancur karena pukulannya. Ingblade dan gerakan mendadak Han San juga mencapai hasil yang luar biasa. Keempatnya saling memandang, sangat termotivasi. Sekarang mereka benar-benar memahami kekuatan besar dari artefak kuasi ilahi di tangan mereka tidak lagi takut pada apapun. Mengisi seperti harimau ganas, mereka segera bentrok secara brutal dengan roh binatang kelas 7 yang tersisa. Kemudian, energi spiritual yang luar biasa meletus, karena 3 anggota kuat klan badak setan yang tersisa hanya bisa menatap. Mereka benar-benar tercengang saat melihat keempat orang itu, yang melepaskan kekuatan ilahi mereka. Roh binatang kelas 7, yang awalnya berada di atas angin, sekarang dengan mudah dikalahkan. Hanya dalam beberapa menit, 10 roh binatang kelas 7 telah dimusnahkan. Dengan awal yang menggembirakan, 9 Nether dan yang lainnya segera bergegas ke sisa hutan untuk menangani roh binatang kelas 7 yang tersisa secepat mungkin. Saat mereka secara bertahap berurusan dengan roh binatang kelas 7 yang tersisa di hutan, pengaturan Mu Chen secara bertahap selesai. Tepuk tangan. Mu Chen berdiri di atas batang pohon dan bertepuk tangan dengan lembut. Matanya melihat ke dalam hutan, di mana gas kematian yang mengerikan menyapu. Di sana, bayangan samar muncul, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Mu Chen melirik bayangan itu, matanya sedikit menyipit saat dia tersenyum. Selanjutnya, giliran Anda, dikelilingi dalam perburuan. Ketika Mu Chen siap, sesuatu bersiul melalui angin di belakangnya, dan 9 Nether, pisau tinta, dan Han San muncul. Keempatnya tampak gembira, karena mereka telah sepenuhnya memahami betapa kuatnya artefak kuasi ilahi ketika mereka berurusan dengan lusinan roh binatang tingkat 7. Dengan artefak ini di tangan, mereka tidak perlu takut bahkan pada penguasa kelas ke-7 di puncaknya. Mu Chen melihat kepercayaan diri mereka dan tersenyum. Dia kemudian melihat ke bagian terdalam dari hutan di mana gas kematian tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah roh binatang tingkat 8 juga merasakan gerakan di dekatnya. Selanjutnya, kita akan memenggalnya. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, wajah mereka menjadi serius, dan mereka tahu bahwa roh binatang kelas 8 ini jauh lebih kuat daripada roh binatang kelas 7 dari sebelumnya, sama seperti mereka tahu betapa lebih kuatnya penguasa kelas 8 daripada penguasa kelas ke-7. Meskipun mereka dapat dengan mudah mengalahkan penguasa kelas ke-7 dengan artefak kuasi ilahi mereka bukan tandingan penguasa kelas 8. Namun, saat ini, keempatnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dan mundur. Semuanya mengangguk dengan serius. Adapun orang-orang kuat dari klan badak iblis, mereka mundur secara terbuka, karena mereka tahu bahwa ketika pertempuran terjadi, jelas bahwa mereka tidak dapat membantu banyak hanya memiliki kekuatan penguasa kelas ke-7 biasa. Ketika Mu Chen melihat bahwa tim sudah siap, dia tidak ragu-ragu. Dengan lambaian telapak tangannya, dia memimpin dan meledak menjadi kilatan cahaya dan bayangan. Setelah beberapa saat, dia langsung bergegas ke bagian hutan yang paling dalam. 9 Nether dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Berdesir, sosok Mu Chen mendarat di depan pohon besar di tengah hutan di mana gas kematian begitu tebal, seperti rawa. Di sisi lain,
pandangannya menatap tajam ke bawah pepohonan raksasa. Sosok hitam duduk di sana dengan tenang, dan gas kematian yang mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya seperti naga panjang. Rasa tekanan yang kuat terpancar dari tubuh sosok itu. Saat Mu Chen melihatnya, mata sosok hitam itu terbuka. Ada kekosongan kosong di dalam matanya, dengan hanya gas kematian abu-abu kehitaman yang mengembun seperti pusaran air. Jika orang biasa menatap dalam waktu lama, energi batin mereka akan ditarik secara paksa, diserap, dan ditelan olehnya. Meskipun matanya tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki perasaan jahat. Ini jauh lebih berbahaya daripada roh binatang yang mereka temui sebelumnya. 9 neter dan ekspresi lainnya menjadi semakin suram. Mereka tampaknya menyadari betapa menakutkannya lawan roh binatang kelas 8 itu. Roh binatang tingkat 8 naik perlahan, dan meskipun tubuhnya tampak kaku, itu tidak lambat sama sekali. Itu memancarkan sensasi menindas yang mengejutkan. Mengaum, roh binatang kelas 8 menatap Mu Chen dan yang lainnya dengan pupil abu-abu hitamnya saat mengeluarkan geraman rendah yang mengancam yang bergemuruh di tenggorokannya. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, nalurinya kuat. Mu Chen terkejut bahwa meskipun roh binatang tingkat 8 terluka, dengan naluri, ia tahu itu bukan waktu terbaik untuk bertarung, dan itu dimaksudkan untuk mengirim ancaman untuk mengusir mereka. Namun, saya bertekad untuk mendapatkan Beast Heart Anda hari ini. Meskipun roh binatang tingkat 8 tidak dapat memahami kata-kata Mu Chen, itu bisa merasakan dengan naluri, dan gas kematian tumbuh lebih tebal di pupil abu-abu hitamnya sementara geramannya bergemuruh dengan nada yang lebih dalam. Ledakan. Tiba-tiba, semburan gas maut melonjak, dan pohon-pohon besar tersapu. Roh binatang tingkat 8 ditembakkan secara langsung, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu. Itu sangat cepat, seperti sambaran petir, dan muncul tidak jauh di depan mereka dalam sekejap. Kemudian meledak dengan hantaman tiba-tiba saat gelombang gas maut melonjak dan meresap ke udara. Dilihat dari kejauhan, itu seperti naga gas kematian yang sangat besar. Naga gas kematian menyerbu masuk, dan bumi terkoyak menjadi retakan yang dalam dan tak terduga. Sesuatu yang berdiri di depan naga gas kematian telah hancur. Setelah roh binatang tingkat 8 menyerang, itu menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Wajah Nine Nether serius, karena dia adalah orang pertama yang melangkah keluar. Energi spiritualnya melonjak tanpa syarat saat cahaya gelap memancar dari Divine Dark Ruler, dan cahaya di dekatnya ditelan dalam kegelapan itu. Berdengung. Divine Dark Ruler berdengung dan bergetar, dan cahaya hitam membengkak dengan cepat, sampai akhirnya panjangnya menjadi sekitar 10 kaki. Tiba-tiba, seolah-olah bulan hitam muncul di antara langit dan bumi, dan cahaya apapun menghilang di bawah bulan hitam itu. Saat penguasa hitam itu menyapu, bulan hitam menembus langsung melalui naga gas kematian, dan tubuh besar naga itu menyusut hampir setengahnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, meski dikurangi setengahnya, naga gas kematian masih sangat agung, dan kekuatannya masih mengejutkan. Namun, pada saat ini, raungan lembut tiba-tiba terdengar di udara. Lonceng surgawi api merah. Lonceng merah melayang di udara, dan lonceng perak bening berdentang. Di dalam bel itu, lautan api magmatik yang tak berujung menyapu. Suhu antara langit dan bumi naik seketika, dan bahkan udaranya terbakar. Ledakan. Lautan magma yang panas bertabrakan dengan naga gas kematian. Ada ledakan gelombang kejut yang mengamuk. Temperatur mereka sangat tinggi, dan hutan putih abu-abu di bawahnya terbakar. Mengaum. Gas maut yang kental menyembur keluar dari mulut naga saat itu memadamkan lautan api magma. Jatuh. Batang besi hitam dan tombak emas sederhana namun kuno bersiul di udara. Di bawah kekuatan gabungan yang agung, itu akhirnya merobek naga gas kematian yang sangat besar itu. Itu hancur menjadi bintik-bintik cahaya putih keabu-abuan dan menghilang. Di belakang mereka, Mu Chen terkejut melihat bahwa 9 neter dan 3 lainnya berhasil bergandengan tangan untuk membubarkan serangan roh binatang kelas 8. Mengandalkan kekuatan 4 artefak kuasi ilahi, keempatnya tampaknya hampir tidak mampu bersaing dengan penguasa kelas 8. Namun, ini hanya sementara, karena kekuatan roh binatang tingkat 8 jelas belum sepenuhnya ditampilkan. Mengaum. Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak Mu Chen, raungan rendah yang menjanjikan kematian terdengar, dan kemudian titik cahaya gas kematian di seluruh langit melonjak dan menyerbu. Sebuah cahaya hitam menyala, muncul tepat di depan keempatnya, dan memberikan pukulan. Gemuruh. Telapak tangan itu gelap seperti besi,
dan langit serta bumi tampak gelap. Satu persatu, rune kematian menyebar dari kehampaan. Jika rune menyerang tubuh manusia, seseorang pasti akan mati. Ekspresi kelompok itu berubah ketakutan, dan mereka tidak berani ragu sedikit pun. Segera, mereka mengaktifkan artefak kuasi ilahi di tangan mereka, dan sinar cahaya mekar, hampir tidak menahan rune kematian. Namun, pertahanan itu hanya bertahan beberapa menit, dan cahaya spiritual yang mengelilingi keempatnya tiba-tiba redup. Telapak kegelapan dan kematian menyelimuti mereka, dan keempatnya mundur dengan kebingungan seolah-olah mereka telah diserang dengan keras. Menyembur, darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka tampak malu. Untungnya, berkat perlindungan kuasa Divine Artifacts, mereka tidak terkorosi oleh gas kematian, dan dengan demikian mengalami hantaman yang berat, tapi tidak fatal. Namun, pada saat ini, mereka telah sepenuhnya memahami kekuatan roh binatang tingkat 8. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan artefak kuasi ilahi, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan roh binatang kelas 8 ini. Mengaum, roh binatang tingkat 8 mengeluarkan raungan ke langit, dan gas kematian yang agung berubah menjadi kental, berubah menjadi gelombang gejolak yang bergulir di belakangnya. Binatang buas itu meledak lagi, berniat untuk membunuh para penjajah secepat mungkin. Ledakan. Namun, ketika itu bergegas menuju 9 meter dan yang lainnya, langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang, dan badan abadi matahari besar muncul entah dari mana. Itu Mu Chen? Tentu saja. Telapak tangan emas besar Great Solar Unding Body turun. Bong! Dalam menghadapi serangan tiba-tiba Mu Chen, roh binatang kelas 8 juga melayangkan pukulan, berbenturan langsung dengan telapak tangan emas besar yang turun. Gelombang kejut yang hebat meledak. Telapak emas raksasa yang tampak megah itu tiba-tiba gagal mengguncang roh binatang kelas 8 sama sekali. Mengaum, murid abu-abu hitam Great 8 Beast Spirit terkunci ke Mu Chen saat menggeram. Tampaknya mendeteksi bahwa Mu Chen adalah orang yang memberinya rasa bahaya terbesar. Oleh karena itu, ia meninggalkan pengejarannya terhadap 9 meter dan yang lainnya. Dengan sekejap, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan dibebankan langsung ke arah Great Solar Unding Body. Gas kematian berkumpul dengan liar di mulutnya yang terbuka saat dikompresi menjadi bom kematian. Di ruang dekat mulutnya, ada semburan distorsi. Setelah melihat ini, tatapan Mu Chen berubah menjadi serius. Roh binatang kelas 8 ini memang sangat sulit. Efektivitas tempurnya sedemikian rupa sehingga bahkan jika Golden Sky Prime, Jin Qingtian ada di sini, dia akan dimusnahkan hanya dalam beberapa gerakan. Gemuruh. Gas kematian terkondensasi secara ekstrim di mulut roh binatang tingkat 8, dan akhirnya, itu meledak menjadi seberkas cahaya gas kematian. Itu menembus ruang dan dibebankan langsung ke arah Mu Chen. Ledakan. Jatuh. Mu Chen tidak berani sedikit pun mengabaikannya dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Matahari emas terbit di tubuh agung matahari yang tak mati, dan akhirnya meledak menjadi semburan emas yang mengalir. Arus emas berubah langsung menjadi tongkat emas raksasa di tangan Mu Chen. Dia mengayunkannya ke bawah dan bertabrakan dengan berkas cahaya gas kematian. Suara yang memekakkan telinga bergema di langit, dan saat gelombang kejut yang mengerikan mengamuk, hutan di bawah tumbang, dan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh gelombang kejut yang mengerikan. Keempatnya juga melihat ke langit dengan mata yang intens, karena Mu Chen adalah yang terkuat di tim mereka. Jika dia tidak bisa menahan roh binatang kelas 8, perburuan mereka akan sangat digagalkan. Ledakan, cahaya keemasan mengamuk saat menembus langit, dan Great Solar Unding Body tiba-tiba terbang. Retakan muncul di permukaan tubuh, dan akhirnya pecah dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Roh binatang tingkat 8, di sisi lain, hanya melesat ratusan kaki. Meskipun gas kematian yang mengelilinginya mengalami gangguan, ia tidak terlalu menderita. 9 meter dan yang lainnya tenggelam. Roh binatang kelas 8 ini sangat kuat, itu jauh melampaui harapan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tubuh surgawi berdaulat Mu Chen hancur secara paksa setelah waktu yang singkat. Di bawah tatapan gugup mereka di tengah titik cahaya keemasan di langit, sosok Mu Chen melintas, dan dia melihat ke kejauhan pada roh binatang tingkat 8 yang masih memancar dengan gas kematian. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur. Mengaum. Saat Mu Chen mundur, roh binatang kelas 8 mengeluarkan raungan yang menusuk, dan kakinya menginjak seperti cahaya gelap, memburu Mu Chen secepat kilat. Roh binatang tingkat 8 sangat cepat.
Hanya dalam beberapa menit, itu berhasil menyusul Mu Chen. Namun, saat akan memicu gas kematian lagi dan meluncurkan serangan, Mu Chen berhenti. Mata hitamnya bersinar saat dia mengunci roh binatang tingkat 8, dan kemudian dia tersenyum saat tangannya tiba-tiba menyulap segel. Berdengung, dunia tiba-tiba bersinar dengan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya dari mereka bersinar dengan cemerlang. Langit dan bumi dipenuhi dengan sinar cahaya spiritual, yang terhubung satu sama lain, seolah-olah membentuk kelompok arai spiritual yang besar dan sangat besar. Sekilas, jumlah arai spiritual ini tidak kurang dari selusin. Untuk membunuh roh binatang kelas 8 ini, Mu Chen telah mengatur semua arai spiritual yang dia tahu berguna. Dikelilingi oleh serangan dari arai spiritual, energi spiritual yang megah meledak di atas hutan, sementara susunan spiritual dibentuk oleh rune cahaya energi spiritual yang kompleks. 9 neter dan sisanya terkejut ketika mereka melihatnya, karena mereka tidak mengharapkan Mu Chen untuk mengatur begitu banyak susunan spiritual pada satu waktu. Bahkan penguasa kelas 8 akan dikejutkan oleh begitu banyak susunan spiritual. Meskipun Master Arai Spiritual tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat, begitu dia diberi waktu yang cukup untuk bersiap, kekuatan tempurnya akan menjadi luar biasa. Mereka yang memiliki sedikit kebijaksanaan dan kesadaran tidak akan berani masuk ke area yang dipenuhi dengan energi spiritual dan rune cahaya. Namun, roh binatang tingkat 8 tidak memiliki kecerdasan spiritual, jadi itu hanya berlari langsung ke susunan spiritual. Itu hanya menyadari bahaya setelah berada tepat di tengah-tengah susunan spiritual. Itu kemudian mencoba mundur, tetapi Mu Chen tidak akan membiarkannya pergi, terutama setelah dia berusaha keras untuk memasukkannya ke dalam perangkapnya. Mengapa kamu tidak tinggal karena kamu sudah ada di sini? Tian Luo Arai. Mu Chen tertawa dan mengubah segelnya, menyebabkan dua larik spiritual serupa muncul pada saat bersamaan. Pelangi cahaya energi spiritual ditembakkan dan membentuk jaring di langit. Pelangi ringan kemudian melilit anggota tubuh roh binatang tingkat 8, mengikatnya. Arai Tian Luo hanyalah arai spiritual tingkat tinggi tingkat bumi. Jika hanya ada satu arai seperti itu tidak akan bisa menjebak roh binatang tingkat 8. Inilah mengapa Mu Chen menyiapkan dua susunan seperti itu untuk membuat benteng. Mengaum, roh binatang tingkat 8 meraung, karena terjebak oleh pelangi ringan. Gas kematian berputar keluar dari tubuhnya dan merusak pelangi ringan. Kedua arai Tian Luo hanya berhasil mengikat roh binatang tingkat 8 untuk sementara waktu sebelum memisahkan diri. Mu Chen tidak terkejut dengan ini, karena nilainya terlalu rendah. Bahkan dengan dua susunan spiritual, ada batasan pada kekuatan mereka, jadi mereka hanya bisa menahan roh binatang tingkat 8 untuk sementara waktu. Namun, mereka telah memenuhi tujuan mereka. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan cahaya spiritual keluar dari matanya. Bayangan-bayangan terbentuk di tangannya dan, saat dia mengganti segel, susunan spiritual yang dia buat di daerah itu meledak satu demi satu. Membantai arai spiritual teratai iblis. Arai pedang spiritual teratai. Arai Admiralty yang tidak bisa dihancurkan. Saat Mu Chen berteriak, susunan spiritual yang berbeda mulai muncul. Banyak susunan spiritual telah dibentuk, yang semuanya kuat dan dinamis. Ledakan, ledakan, arai spiritual tampak berbahaya. Tiba-tiba, badai energi spiritual berputar-putar dari susunan spiritual dan menyerang roh binatang tingkat 8. Bang, 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 serangan itu meledak di tubuh roh binatang kelas 8, memaksanya mundur. Gas kematian di sekitar tubuhnya menjadi kacau karena serangan itu. Saat roh binatang tingkat 8 terus bergerak mundur, itu menjadi semakin marah. Itu meraung dan mengeluarkan pukulan. Gas kematian yang mengerikan melesat keluar dan menghantam serangan dari susunan spiritual. Ketika Mu Chen melihat ini, dia juga mundur. Kematian gas mengelilingi roh binatang tingkat 8 dan itu mengejar Mu Chen. Saat ia melangkah ke salah satu wilayah, tiba-tiba ia menarik gas kematiannya, merasakan bahaya. Ledakan, lengkungan ruang terbentuk di sekitarnya dan beberapa segel spiritual bergabung ke dalam kehampaan. Saat cahaya melintasi jalur, arai spiritual besar muncul entah dari mana dan membentuk segel gunung suci. Itu kemudian ditekan dengan keras. Dong, segel gunung suci meledak di tubuh roh binatang tingkat 8, menekan sebagian tubuhnya ke tanah. Retakan mulai terbentuk di dahinya dan tampaknya terluka. Mengaum, matanya menjadi merah dan seberkas gas kematian berkumpul di mulutnya. Itu kemudian memuntahkannya ke arah segel gunung suci, berniat meledakkan segel gunung suci menjadi titik-titik cahaya yang tersebar.
Ledakan. Saat itu akan meledakkan segel gunung suci, dua segel gunung suci meluncur turun dari atas dan mengenai kepalanya. Roh binatang tingkat 8 pergi ke bawah tanah, menyebabkan tanah runtuh. 9 neter dan sisanya kaget saat melihat ini. Mereka akan terbunuh oleh serangan terus-menerus dari susunan spiritual, seandainya mereka yang terjebak di dalamnya. Spiritual Array Masters yang dipersiapkan dengan baik memang sangat kuat, Han San berkeringat dingin. Jika ada orang di levelnya yang jatuh ke dalam situasi seperti itu, mereka harus membayar mahal, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Han San tahu bahwa tidak setiap guru arah spiritual mampu mengelola begitu banyak susunan spiritual pada satu waktu. Jadi, jelas bahwa Mu Chen sangat baik dalam menangani susunan spiritual. Dia lalu menghela nafas. Meskipun dia bangga, dia harus mengakui bahwa Mu Chen sangat kuat. Meskipun serangannya sangat kuat, mereka tidak mampu melukai roh binatang tingkat 8, kata pisau tinta tiba-tiba. 9 neter dan sisanya mengangguk setuju. Meskipun roh binatang tingkat 8 telah ditekan oleh serangan dari susunan spiritual Mu Chen, itu tidak menderita luka signifikan yang dapat menghalangi kekuatan tempurnya. Ledakan. Saat mereka bercakap-cakap, tanah tiba-tiba meledak. Kerikil terbang kemana-mana dan sosok yang dipenuhi dengan gas kematian melesat ke langit. Saat itu meraung, riak mengamuk dan meledak ke arah salah satu segel gunung suci yang menyerangnya. Roh binatang tingkat 8 tampak menyedihkan, gas kematiannya telah melemah. Namun, itu masih sulit untuk dihadapi. Ketika Mu Chen melihatnya, cahaya melintas di matanya. Meskipun dia telah melemparkan lebih dari 10 putaran serangan pada roh binatang tingkat 8, itu masih kuat. Swoosh! Roh binatang tingkat 8 menatap dengan marah ke arah Mu Chen, lalu tiba-tiba menerkam ke arahnya. Saat dia melakukannya, gas maut melesat ke langit seperti suar. Mu Chen tetap di tempat dan, ketika sudah di dekatnya, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Berdengung, berdengung. Ruang di belakang Mu Chen melonjak dan beberapa segel spiritual muncul. Untuk babak ini, dua susunan spiritual yang kuat muncul. Mereka tampak sangat misterius dan sepertinya ada kumpulan cahaya aneh di dalamnya. Arai hukuman Tuhan. Mu Chen berteriak dan cahaya melintas di matanya. Dua susunan spiritual meledak dan pita mulai berkumpul bersama. Mereka kemudian menembus ruang dan menuju ke roh binatang tingkat 8. Dua arai hukuman dewa adalah susunan terkuat Mu Chen. Arai spiritual sebelumnya hanya untuk hiburan. Kedua arai hukuman dewa adalah pembunuh yang sebenarnya. Swoosh, swoosh. Saat cahaya hukuman dewa bergerak menuju roh binatang tingkat 8, gas kematian di dalamnya berfluktuasi dengan hebat. Ia merasakan bahaya, tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, cahaya telah menutupinya dan menembus tubuhnya. Bang, bang, ada ledakan di langit, yang menyebabkan roh binatang tingkat 8 jatuh darinya. Lubang hitam, seukuran kepalan tangan, muncul di tubuhnya dan gas kematian menghilang. Dong, roh binatang tingkat 8 jatuh ke tanah, dampaknya menyebabkan area luas runtuh di bawah tanah. Retakan besar kemudian mulai menyebar ke seluruh hutan. 9 neter dan sisanya sangat gembira saat melihat ini. Mu Chen telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk berlatih pukulan ini dan itu memang kuat. Asap mengepul dari tanah dan seluruh area benar-benar berantakan. Mu Chen menatap tanah yang runtuh dari langit dan menghela napas dalam-dalam. Dia merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya. Ini karena dia telah mengendalikan terlalu banyak susunan spiritual sebelumnya. Namun, dia tidak lengah. Meskipun roh binatang tingkat 8 telah ditundukkan dan Mu Chen telah mengaktifkan dua arai hukuman dewa, roh binatang itu tidak akan mudah dibunuh. Dong, saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, tanah mulai bergetar. Gas kematian menyebar seperti lautan dan sosok yang tampak menyedihkan perlahan bangkit dari tengahnya. Sosok itu memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan gas kematian terus menghilang darinya. Bahkan bahunya setengah patah dan hampir jatuh. Meskipun serangan Mu Chen tidak membunuh roh binatang kelas 8, itu terluka parah. Mengaum, itu tampak marah pada Mu Chen dan meraung. Cahaya merah muncul di matanya dan bertekad untuk melahap Mu Chen. Mu Chen berdiri di langit dan melihat roh binatang kelas 8 yang bertekad untuk melawannya. Dia dengan lembut menutup matanya, cahaya gelap berkumpul di antara alisnya. Kemudian, mata vertikal gelap secara bertahap muncul. Mata pembasmi ini akan menjadi pukulan terakhir untuk roh binatang tingkat 8. Mata vertikal gelap di antara alis Mu Chen terbuka, dan cahaya gelap keluar.
Cahaya itu tampak merusak, dan saat berkedip, seolah menembus ruang. 9 neter dan sisanya kaget saat melihat mata vertikal. Sejak Mu Chen mendapatkan harta karun ini, dia hanya menggunakannya untuk membantu mereka memeriksa jalan di depan. Namun, mereka tahu bahwa kemampuan menembus ruang dan memeriksa sekeliling hanyalah sebagian dari atribut mata pemusnahan. 9 neter dan Mu Chen sudah dekat. Mu Chen telah memberitahunya sebelumnya bahwa binatang harta karun kuno telah memperbaiki matanya menjadi mata pemusnahan. Itu memiliki potensi untuk berubah menjadi benda suci, dan itu bernilai lebih dari semua artefak kuasi ilahi yang mereka peroleh. Namun, ada celah besar antara artefak kuasi ilahi dan benda suci. Gas kematian dalam roh binatang tingkat 8 melonjak dengan keras ketika mata pembasmi muncul di antara alis Mu Chen. Ia menjadi waspada dan berhenti dengan sendirinya dari berlari ke depan. Tampak jelas bahwa ia merasakan bahaya dari mata pembasmi. Binatang buas itu tidak lagi dalam bentuk puncaknya, karena telah terluka parah oleh susunan spiritual, dan tidak lagi terlindungi dengan baik oleh gas kematian. Itu pasti akan mati jika terkena exterminating eye. Meskipun tidak ada kehidupan di dalamnya, nalurinya telah memungkinkannya untuk terus hidup. Gas kematian melonjak di matanya, dan itu mulai mundur. Namun, Mu Chen tidak akan membiarkannya melarikan diri. Dia mengangguk pada 9 neter dan yang lainnya, dan mereka segera tahu apa yang dia maksud. Mu Chen mengaktifkan artefak kuasi ilahi dan memblokir jalur pelarian roh binatang tingkat 8 di belakang. 9 neter dan sisanya membentuk intersepsi. Mu Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan sebuah stoples pualam muncul. Itu meledak di udara dan menciptakan arus. Arusnya seperti sungai yang berkelok-kelok di langit. Energi spiritual di daerah itu tiba-tiba menjadi kuat karena kabut energi spiritual saat ini memancarkan. 9 neter melihat bahwa arus telah dibentuk oleh sekitar 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Haruskah Mu Chen menggunakan begitu banyak sovereign spiritual liquid untuk mengaktifkan mata pemusnahan? 9 neter kaget. Mereka semua telah menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk mengaktifkan artefak kuasi ilahi mereka, tetapi Mu Chen harus menggunakan bantuan eksternal untuk mengaktifkan mata pemusnahan. Mu Chen menghela nafas tak berdaya saat dia menyaksikan arus energi spiritual di sekitarnya. Dia memperhatikan bahwa 9 neter dan yang lainnya terkejut, tetapi dia tidak punya pilihan. The Exterminating Eye adalah jurang maut. Mu Chen harus menggunakan 1 juta tetes cairan spiritual sovereign setiap kali dia perlu mengaktifkannya. Dia hanya bisa mengaktifkan Exterminating Eye 4-5 kali mengingat jumlah cairan spiritual sovereign yang dia miliki saat ini. Dia harus mengaktifkan Exterminating Eye sekarang untuk membunuh roh binatang tingkat 8 untuk menghindari masalah lebih lanjut. Mu Chen segera mengganti segelnya dan mengumpulkan cahaya gelap di antara alisnya. Cahaya gelap meledak dan menyerap cairan spiritual sovereign seperti paus panjang yang mengambil air. Saat mata pembasmi mengambil sejumlah besar cairan spiritual sovereign, mata vertikal menjadi lebih intens. Itu terlihat seperti lubang hitam dari jauh, dan jika seseorang melihatnya cukup lama, bahkan energi spiritual di tubuhnya akan menghilang. Mu Chen berubah menjadi kuburan saat dia merasakan kekuatan yang telah berkumpul di mata pemusnahan. Kepalanya bahkan mungkin meledak setelah kekuatannya meledak. Dia menarik napas dalam dan segera mengganti segelnya. Lingkaran hitam berkumpul di Exterminating Eye, dan area di sekitar mata mulai runtuh. Gas kematian melonjak di sekitar roh binatang tingkat 8, dan itu bergerak mundur dengan cepat. Ia tidak berani diam, karena merasakan bahaya besar. Berdengung, berdengung. Mu Chen mengabaikan gerakannya dan terus mengumpulkan cahaya hitam. Setelah lebih dari 10 napas, lingkaran hitam di mata vertikal meledak. Mata pemusnahan, pemusnahan cahaya ilahi. Mu Chen berteriak di dalam hatinya dan membentuk segel dengan tangannya. Swoosh! Mata vertikal hitam itu berbalik untuk mengarahkan pandangannya pada roh binatang tingkat 8. Cahaya melintas di atas mata vertikal dan melesat keluar. Cahaya hitam tampak lengket, dan memperlambat segalanya. Dimanapun cahaya hitam melintas, itu menghancurkan semua makhluk hidup, termasuk energi spiritual di daerah tersebut. Bahkan 9 neter dan sisanya merasakan bahayanya, meski jaraknya jauh. Roh binatang tingkat 8 meraung saat merasakan bahayanya. Gas kematian meledak dan membentuk perisai kematian di belakangnya saat dia melarikan diri. Bang! The Exterminating Black Light ditembakkan, mengenai perisai kematian, dan menghilangkan gas kematian di dalamnya.
Perisai kematian tidak mampu menghentikan cahaya hitam. Swoosh! Cahaya hitam menembus perisai kematian dan memotong cakrawala. Itu menyusul roh binatang tingkat 8 dan menabrak kepalanya. Meskipun roh binatang tingkat 8 mengaktifkan gas mautnya untuk membentuk pertahanan, ketika cahaya hitam melesat melewatinya, kepala dan lehernya menghilang begitu saja. Tubuh roh binatang tingkat 8 mempertahankan postur larinya. Setelah beberapa saat, ia bergoyang dan jatuh dari langit, mematahkan pohon besar. Gas kematian yang kuat di tubuhnya telah benar-benar hilang, meninggalkan tubuh yang keriput. 9 neter dan sisanya terkejut saat melihat roh binatang kelas 8 tak berdaya yang telah terbunuh. Mereka tersentak setelah mereka menenangkan diri. Jelas sekali bahwa mereka dikejutkan oleh kekuatan Mu Chen. Ini memang harta dengan potensi besar untuk menjadi benda suci, gumam Nine Nether. Meskipun roh binatang tingkat 8 telah menghabiskan banyak energi, mata pembasmi sangat kuat. Kekuatannya berkali-kali lebih besar dari artefak kuasi ilahi manapun yang mereka miliki. Tampak jelas bahwa ada nilai yang berbeda dalam artefak kuasi ilahi. Mu Chen menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa roh binatang tingkat 8 telah terbunuh. Mata pembasmi di antara alisnya lalu perlahan menutup. Mu Chen muncul di samping roh binatang kelas 8 dan melambaikan lengan bajunya. Tubuh yang keriput berubah menjadi abu dan menghilang, meninggalkan hati yang hitam. Kemudian naik perlahan. Hati hitam itu berisi gas kematian yang mengerikan. Tampak jelas bahwa itu telah diserang oleh sejumlah besar gas kematian selama milenium. Hati dari roh binatang adalah kunci bagi Mu Chen dan teman-temannya untuk masuk ke wilayah dalam pemakaman ilahi. Mu Chen melambaikan tangannya dan menyimpan jantungnya. Dia kemudian mulai rileks. Dia akhirnya membunuh roh binatang tingkat 8 setelah banyak persiapan. Bagian terbaiknya adalah tidak ada rekannya yang terluka, dan mungkin hanya kelompok tertinggi yang bisa mencapainya. The Exterminating Eye begitu kuat, kata Han San dan mengarahkan pandangannya di antara alis Mu Chen. Yah, aku telah membayar mahal untuk itu. Mu Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, setiap kali saya mengaktifkannya, saya perlu menggunakan 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Jika saya mengaktifkannya beberapa kali lagi, saya tidak akan memiliki apa-apa untuk kultivasi saya. Petik 2. Teman-temannya tertawa ketika mendengarnya. Mereka tahu bahwa Mu Chen hanya bercanda. Bagaimanapun, ini adalah cara yang ampuh, dan itu bisa membantu menyelamatkan hidup seseorang. Hidup lebih penting daripada jumlah cairan spiritual sovereign. Karena kita memiliki jantung dari binatang itu, mari kita pergi ke wilayah dalam, kata Mu Chen sambil melihat kekacauan di sekitarnya. Dia tidak sabar untuk masuk ke wilayah dalam untuk memverifikasi apakah Primordial Undying Bird benar-benar ada di sana. Ketika teman-temannya mendengarnya, mereka mengangguk setuju. Mu Chen segera melambaikan lengan bajunya. Dia berubah menjadi cahaya warna-warni dan menembak dengan 9 neter dan sisanya mengikuti di belakang. Mu Chen dan teman-temannya terbang selama beberapa menit tanpa halangan. Saat mereka terbang melintasi hutan, mereka melihat sebidang tanah yang aneh. Apa itu? 9 neter menunjuk ke tanah di bawah. Tanah telah dihancurkan di hutan, dan retakan yang dalam terbentuk. Jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi. Gouge itu membentang ke sisi lain hutan, dan arahnya mengarah ke tempat di mana Mu Chen telah membunuh roh binatang tingkat 8. Mu Chen merenung sejenak dan berkata, ini pasti tempat roh binatang tingkat 8 telah terluka sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, tidak bertengkar dengan kelompok lain. Gas kematian terlalu kental di sini. Seharusnya ini adalah pertarungan antara roh-roh binatang buas, kata pisau tinta, setelah memeriksanya. Apakah roh binatang bertarung di antara mereka sendiri? Ingrid bertanya, tampak kaget. Mu Chen menjawab, mereka akan membunuh satu sama lain karena hal-hal yang membuat mereka tertarik. Mu Chen melihat jejak di tanah, dan tiba-tiba, dia berlari ke gunung. Dia terkejut saat melihat keluar. Itu adalah... Ketika Mu Chen mendarat di puncak gunung dan melihat keluar, dia melihat sebuah lembah besar di belakang gunung. Lembah itu berwarna hitam dan dipenuhi dengan lapisan tebal gas kematian, yang membentuk awan kematian yang padat. Hujan hitam, yang juga dibentuk oleh gas kematian, sedang turun deras. Gas kematian telah menguasai seluruh area. Mu Chen bisa melihat lebih dari 10 sosok hitam duduk bersila di lembah. Mereka masing-masing dipenuhi dengan gas kematian yang bahkan lebih kuat dari roh binatang tingkat 8. Sosok-sosok hitam ini tampaknya adalah elit di antara roh binatang kelas 8.
Tempat apa itu? 9 Neter bertanya, saat dia dan yang lainnya mendarat di samping Mu Chen. Mereka kaget saat melihat ke lembah. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir roh binatang tingkat 8 yang baru saja kita bunuh ingin menerobos masuk ke lembah, tetapi malah diusir. Roh binatang tingkat 8 pasti telah bertarung dengan roh-roh binatang di lembah ini. Dilihat dari jejak yang ditinggalkannya dan luka-luka di atasnya, dia pasti kalah dalam pertarungan, lalu melarikan diri. Ketika Nine Nether mendengar ini, dia mengangguk. Gas kematian mirip dengan energi spiritual, jadi roh binatang kemungkinan besar ingin berkultivasi di daerah ini, karena gas kematian begitu kuat. Meskipun mereka memiliki kecerdasan spiritual yang rendah, naluri mereka pasti akan membawa mereka ke tempat terbaik untuk berkultivasi. Dari kelihatannya, lembah itu tampaknya telah diambil alih oleh roh binatang buas, yang tidak mengizinkan roh binatang buas lain untuk masuk. Setidaknya ada 10 roh binatang kelas 8 di sini, kata Hansan, wajahnya pucat. Ini sebanding dengan memiliki 10 penguasa kelas 8. Jadi, mereka tidak akan bisa melarikan diri, jika roh-roh binatang ini mengejar mereka. Saat Mu Chen menatap lembah, cahaya gelap muncul di antara alisnya. The Exterminating Eye lalu terbuka sedikit. Pada saat itu, cahaya gelap menembus ruang yang dipenuhi dengan gas kematian yang lengket. Lembah itu sangat luas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak banyak roh binatang buas, tapi masing-masing dari mereka memiliki jumlah gas kematian yang mencengangkan di dalamnya. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa mereka adalah roh binatang kelas 8. Saat Mu Chen mengamati daerah itu, dia menyadari bahwa semua roh binatang tingkat 8 berada di cincin luar lembah. Cahaya gelap bertahan jauh di dalam lembah dan tampak misterius. Sepertinya, karena gas kematian terkuat di dalam lembah, roh binatang tingkat 8 tidak berani masuk dari dekat ke sana. Apa yang jauh di dalam lembah? Cahaya melintas di mata Mu Chen dan dia tampak bingung. Setelah merenungkan ini sebentar, mata pembasmi benar-benar terbuka. Itu kemudian menembus ruang untuk melihat lebih dekat ke kedalaman bagian dalam lembah. Mu Chen sekarang bisa melihat bahwa ada rawa hitam besar, lumpur yang dibentuk oleh gas kematian. Tempat itu dingin dan energi spiritual di daerah itu telah terkontaminasi sepenuhnya olehnya. Saat Mu Chen melihat rawa, perhatiannya tiba-tiba tertarik ke suatu tempat jauh di dalamnya. Di sana, sesosok tubuh sedang duduk bersila di atas sebatang kayu lapuk yang menyembul dari rawa. Mu Chen kaget saat melihat sosok itu. Ia merasa sosok ini merupakan ancaman besar. Perasaan menakutkan yang membuatnya berpikir bahwa kekuatan sosok ini melampaui semua roh binatang tingkat 8 yang pernah dia temui. Sosok itu tampaknya tertidur, tetapi ketika merasa sedang diawasi, ia mengepakkan kelopak matanya, mencoba membuka matanya. Mu Chen segera membuang muka, menyadari bahwa kehadirannya telah dirasakan. Dia tahu secara naluriah bahwa itu adalah roh binatang, meski tidak sekaku yang lain dan tidak ada gas kematian di sekitarnya. Roh binatang ini jauh lebih kuat dari roh binatang lainnya. Bahkan mungkin roh binatang kelas 9. Mu Chen kaget saat memikirkan ide ini. Itu akan membuatnya sebanding dengan penguasa kelas 9, yang merupakan alam tertinggi di tingkat penguasa. Dengan demikian, tim mereka akan benar-benar musnah jika menyerang mereka sekarang. Namun, dari kelihatannya, roh binatang kelas 9 tampaknya tidak berkultivasi. Sebaliknya, itu sepertinya melindungi sesuatu. Saat Mu Chen terus mengamatinya, cahaya hitam di antara alisnya berkilauan, memungkinkan dia untuk melihat lebih dalam lagi. Dia menatap lurus ke tengah rawa dan mencari sekeliling. Dia kemudian merasakan fluktuasi aneh di tengah rawa. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum fluktuasi aneh muncul dengan sendirinya. Mu Chen melihat ke salah satu sudut rawa, di mana pemandangan yang luar biasa muncul di depan matanya. Sebuah danau tiba-tiba muncul. Airnya jernih dan bersih dan energi spiritual di dalamnya sangat besar. Sebuah teratai tumbuh di danau dan penuh dengan vitalitas. Mu Chen memandang danau dengan heran. Jika dia telah melihat danau seperti itu di luar makam binatang segudang, dia tidak akan terkejut. Namun, tidak ada kehidupan di tempat ini. Jadi aneh menemukan danau yang semarak di sini. Nyatanya, vitalitasnya luar biasa. Hanya danau yang penuh dengan vitalitas ini, karena hanya gas kematian yang mengelilingi rawa dan daerah dataran luar. Karena itu, hanya teratai yang memiliki kehidupan di dalamnya. Secara umum, seharusnya tidak ada kehidupan di tempat seperti itu, namun danau ini bertahan dengan sendirinya.
Meski gas kematiannya kuat, kehidupan yang ada di danau sepertinya agak menyeimbangkannya. Oleh karena itu, ada hidup dalam kematian. Ini memang harta langka. Pasti ada harta karun di danau ini. Cahaya berkedip di mata Mu Chen, sementara sinar berkumpul di mata pembasmi di antara alisnya. Dia kemudian sepenuhnya mengaktifkan mata pembasmi, mengirimkan tembakan cahaya hitam ke arah danau. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat di sana. Sebuah teratai hijau, seukuran kepalan tangan, tumbuh di dasar danau. Meskipun teratai berada di daerah rawa yang dipenuhi dengan gas kematian, namun tetap jernih dan tidak tercemar. Danau itu sendiri juga memancarkan fluktuasi yang hidup. Teratai itu terbuka sedikit, menampakkan biji teratai putih di tengahnya. Rune misterius memenuhi permukaan biji teratai. Itu jelas diisi dengan kehidupan dan energi spiritual murni. Mu Chen kaget saat dia melihat teratai itu. Setelah beberapa saat, dia tersentak dan bergumam, 9 rotasi lotus. 9 rotasi lotus adalah harta karun yang langka. Itu telah menyerap vitalitas area dan sangat misterius. Ia dikatakan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Juga, jika itu harus ditelan, itu bisa membantu seseorang menerobos kemacetan di level sovereign. Ini adalah kualitas yang luar biasa, karena sangat sulit bagi seseorang untuk menembus kemacetan di level sovereign di The Great Thousand World. Faktanya, banyak jenius telah menghabiskan banyak energi dan bakat di tingkat penguasa kelas 9, hanya untuk terjebak, harus berhenti di situ. Karena itu, bahkan Mu Chen bersemangat menghadapi harta karun seperti itu. Tingkat penguasa bumi, inilah yang saya dambakan. Selama saya bisa masuk ke level ini, tidak ada yang akan meremehkan saya lagi. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan membuang muka dengan susah payah. Dia masih dipenuhi dengan kegembiraan saat dia membuka matanya. Dia sekarang mengerti mengapa begitu banyak roh binatang berkumpul di tempat ini. Mereka datang ke sini karena 9 rotasi lotus. Jika mereka bisa menelannya, mayat mereka akan terus hidup, memungkinkan mereka menjadi orang mati yang hidup. Ini membuka jalur kultivasi lain bagi mereka, yang akan membuat mereka semakin istimewa. Dengan demikian, roh binatang akan menjadi gila jika Mu Chen mencoba mengambil 9 rotasi lotus. Dia akan diserang oleh sekelompok roh binatang kelas 8 dan bahkan roh binatang tingkat 9 ini. Karena itu, akan bijaksana baginya untuk melepaskan harta ini. Namun, Mu Chen menjilat bibirnya dan memiliki ekspresi gila di wajahnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia memutuskan bahwa dia harus mengambil risiko.